Di tengah semangat perubahan dan cita-cita besar untuk mencerdaskan generasi bangsa, hadir sosok pemimpin yang penuh dedikasi, Ismakun Ranawijaya MPDGR selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kabupaten Ogan Komeringhulu, Provinsi Sumatera Selatan. Meski baru menjabat selama 10 bulan, beliau telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam membangun dan memajukan sekolah yang berlokasi di Jalan Dr. Akagani nomor 439, Kelurahan Batu Raja Lama, Kecamatan Batu Raja Timur, Kabupaten Ogan Komeringhulu, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tekad dan kerjasama berbagai pihak, beliau mulai membenahi akses jalan menuju sekolah yang sebelumnya rusak, memperbaiki lapangan olahraga demi menunjang aktivitas fisik siswa, serta merenovasi ruang-ruang kelas agar nyaman dan layak untuk proses belajar mengajar. Langkah demi langkah, perubahan nyata mulai terlihat, bukan hanya dari segi fisik sekolah, tapi juga dari semangat para siswa dan guru yang semakin percaya diri menatap masa depan. Berikut wawancara bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kabupaten Ogan Komeringhulu, Provinsi Sumatera Selatan bersama Liputan 4 TV dalam liputan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama reporter Liputan 4 TV bersama saya reporter Liputan 4.com Agus Maulana. Saat ini saya bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kabupaten Oku, Provinsi Sumatera Selatan dengan Bapak Ismakun RW MPDGR. Iya. Selamat siang menjelang sore. Ini Pak Kepala Sekolah kita yang terlihat masih muda dan berenergi tentunya. Iya. Jadi sebelum kita bincang-bincang ini, Pak Kepala Sekolah, sudah berapa lama Bapak Kepala Sekolah ini menjabat di SMA Negeri 5 Kabupaten Oku ini, dan perlu kita pertanyakan kan? Iya, benar. Visi Bapak terutama sebagai Kepala Sekolah. Silakan Pak. Benar ya. Okay. Terima kasih Pak Agus dan rekan-rekan reporter Liputan 4 ya. Memperkenalkan dulu, nama saya Ismakun Ranawijaya. Ya. Saya lebih kurang sekitar 10 bulan ya ditempatkan di sini di PLT kan ya oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ya. Tentunya atas pertanyaan Pak Agus, tentunya melalui hadir saya di sini ya, tentunya memiliki visi misi Pak Agus, yang mana tentunya visi saya adalah seorang guru. Seorang guru itu bagaimana bisa mendidik anak-anaknya, mendidik anak murid-muridnya itu ke arah yang lebih baik. Nah, itu visi seorang guru. Nah, saya balik ke sini sebagai pemimpin pembelajaran karena saya seorang kepala sekolah. Tentunya saya menginginkan bahwa murid-murid di SMA Negeri 5 ini akan mampu, akan menjadi diantaranya satu, dia mampu menjadi insan yang bertakwa. Nah, kemudian juga takwa yang bagaimana? Tentunya terhadap keyakinan dia, keyakinan terhadap Tuhannya, keyakinan terhadap agama yang dia anut tentunya. Dari situ bisa melahirkan insan-insan yang mulia. Kemudian selanjutnya, di samping takwa kita juga harus memiliki kecerdasan. Berarti dari situ siswa memiliki kecerdasan yang mana? Kecerdasan yang memang sesuai dengan zamannya. Kalau di bahasa Ki Hajar Dewantara, itu bahwa lahirnya anak itu sesuai dengan kodrat dia. Bagaimana kodratnya? Kita bisa mengiringi. Seorang guru harus mampu untuk menjadi pendamping bagi murid-murid untuk mengiringi sesuai kodratnya. Jadi antara guru dengan murid tidak ada istilah celah atau jarak. Artinya seorang guru dengan murid seperti teman ya sekarang ini. Betul. Jadi sebagai pendamping yang mengiringi. Kalau dia butuh teladan, gurunya sebagai teladan. Kalau sebagai pendorong, gurunya sebagai pendorong. Pemotivasi begitu juga. Sesuai dengan fitrahnya, guru itu punya 3 trilogi kata Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sumtrodo, ing madyamun karso tuturi handayani. Luar biasa. Itu. Penjelasan dari Pak Ismakun, Kepala Sekolah SMA Negeri
5 kabupaten Lampung, Iya. Provinsi Selatan luar biasa memang. Ada lagi, apa visi lagi? yang satu lagi, Apa lagi dia visi? harus memiliki kebinekaan global. Wah, luar biasa. Wah, Ini jadi kan siswa SMA 5 ini harus mampu nanti bersaing di luar di Ya. situ. Jadi kita di sini memupuk keilmuannya, teladannya, kepribadiannya. Itu yang saya inginkan. Wah, luar biasa sejatinya, visi misi Pak Agus. beliau ya. Iya. Ternyata memang berat juga nih kayak sebagai leader Iya. kepala sekolah ini. Iya. Nah, sekarang sudah visi misinya sudah dijelaskan ya oleh Iya. Pak Ismaku Iya. selaku kepala sekolah baru 10 bulan menjabat. Iya. Dan sekarang ini kan lagi sibuknya sistem penerimaan murid baru. Iya, benar, benar. Mungkin ini pertama kali untuk Pak Pertama Kepala Sekolah kali. ya, pertama kali. Iya. Nah, Iya. yang saya ingin pertanyakan ini Iya. Pak Kepala Sekolah ya. Iya. Selama 10 bulan ini, mungkin kan ada tantangan ya. Tantangan Iya, apa sih yang tantangannya. dihadapi selama menjadi Iya. kepala sekolah nih? Iya, Kalau iya. boleh tahu nih, silakan ini Pak. Kepala sekolah. Di PPDB-nya atau sebagai kepala sekolahnya? Pokoknya di kepala sekolah nggak apa-apa, Oh, di dan kepala sekolah, ya. apa PPDB nggak apa-apa, biar lebih rileks kan untuk mengenal Ah, secara lebih dekat ya dengan kepala sekolah yang baru nih ya. betul. Dari Ini. SMA negeri. Jadi begini Pak Agus, Aku, ya. sejatinya bagi saya tidak ada tantangan. Tidak ada Untuk tantangan. menjabat itu tidak ada tantangan. Iya, iya. Tapi saya punya analisa, Nah, analisis bagaimana hal-hal yang menjadi apa ya, menjadi problematika atau semacam tantangan tadi. Yang jelas untuk ke depan itu saya punya analisis. Apa kira? Analisis karena saya didoktrin sebagai seorang guru harus mampu untuk memetakan yang mana yang penting, pokok dan tidak pokok di dalam apa ya, yang tindakan yang harus diambil ya. Tantangan saya itu karena memang sekolah ini ada di tengah kota. Istilahnya di Kecamatan Timur itu tengah Batu kota. Timur, Ya. tengah kota ini satu-satunya dibanding SMA 1 atau SMA 4 itu ada. Ini di tengah kota di samping rumah bupati. Itu tantangan saya bagaimana bisa mengemas sekolah ini agar lebih baik, lebih dikenal dengan kepositifannya. Begitu. Jadi saya melihat aset dulu. Aset yang mana yang penting, yang pokok, yang harus saya ambil tindakan untuk memperbaiki, untuk bagaimana bisa lebih baik begitu. Jadi kalau prestasi-prestasi murid yang sudah ada ini tetap dipertahankan, yang belum ada prestasi pengen ditingkatkan, apa bagaimana? Iya, benar, banyak. Kalau dari segi prestasi, saya melihat yang satu sisi ya, yang baru ini saya anggarkan untuk membeli alat-alat hidro. Oh, adrok yang Adrok. mana? Jadi ya. di setiap acara Jumat Jumat Islami itu anak-anak kan biasa bermain hadroh. Ya. Tapi bukan hadroh, tapi rabana. Kemana? Dengan Jadi, tabuhan berada nilai-nilai religius di iramanya di sekolah. belum menentu. Iramanya belum tentu. Belum ada Ya. ini ya. Saya punya inisiatif bagaimana anak ini akan mampu untuk berirama yang seimbang. Saya anggarkan, saya belikan. Saya datangkan pelatih untuk melatih mereka. Dan alhamdulillah sudah bisa Pak untuk bersaing walaupun baru 1 bulan Jadi ini. awal-awalnya banyak yang minat gak? Anak sekarang kan biasanya kan yang Tadinya bukan minat kan gimana? Bisa banyak ada Iya minat. bisa. Tadinya bukan minat, tapi tadinya mereka tidak merespon. Merespon ya. kurang respon terhadap tabuhan. Nah sekarang lebih meraih karena lagunya lebih bagus, tabuhannya lebih berirama. Oh, jadi musik rebana itu mengikuti perkembangan zaman bagaimana Oke. alirannya? Tetap seperti musik hadroh seperti pada umumnya. Nah itu di satu sisi. Kedua dalam segi potensi non akademiknya olahraga. Baru ini kan beberapa olahraga entah futsal, entah basket. SMA 5 selalu mewakili untuk di final. Di final, Di final. di tingkat kabupaten atau tingkat provinsi? Tingkat kabupaten. Kabupaten selalu masuk final. Selalu masuk final. Luar biasa. Nah ini potensi ini karena kenapa? Saya lihat anak-anak SMA 5 ini, siswa-siswa SMA 5 ini memang tingkat kerajinan lebih dari sekolah yang memang agak dipikir. Kenapa? Mereka sampai sore kadang di sini. Betah ya di betah di sekolah. Nah itu saya menginginkan bagaimana anak-anak yang betah di sekolah ini punya kegiatan, unit kegiatan yang memang dapat menjaring mereka, menggali potensi mereka dengan jalur apa? Diadakan kegiatan yang memang lebih sportif, lebih maksimal begitu. Ketika ada pembina yang kurang kurang semangat, ya coba kita untuk bergilir. Di rolling ya. Rolling untuk yang mana yang lebih semangat begitu atau tukaran digantikan begitu. Jadi Pak Kepala Sekolah ini dalam hal ini
menjadikan sekolah bukan tempat untuk menempuh ilmu, tapi menjadikan rumah kedua mereka ya, sehingga mereka betah. Asli Pak Agus. Luar biasa. Iya. Jadi misi visi dari kepala sekolah SMA Negeri 5 Pak aku ini Pak Ismakun sudah disampaikan misi visinya, tantangannya juga kata udah tidak ada tantangan, asal kerja ikhlas ya. Tidak ada tantangan yang berat. Yang terakhir ini satu nih. Kira selama 10 bulan ini dari kepala sekolah di SMA Negeri 5 aku nih. Kira apa yang sudah dilakukan? Jadi kan untuk ya? memetakan aset sekolah apa yang dibangun, yang mana yang terpenting atau tidak, saya melihat dulu keadaan. Yang pertama, ketika saya hadir di sini, saya lihat ketika kita berpose di lapangan, untuk kita masuk itu jalan-jalan berlobang. Oh, jalan-jalan banyak lubang? Iya, banyak berlobang di depan situ. Kemudian juga kondisi lapangan karena semen retak banyak. Oh. Saya punya inisiatif yang pertama itu, saya coba untuk bagaimana caranya untuk menambal. Tapi kalau ditambal sulam, dia akan pecah kembali. Ya, jadi saya inisiatif untuk menganggarkan beli aspal itu. Saya aspal, disiram dengan swakelola, kita aspal sendiri, kita siram, kita datangkan ahli-ahli aspal nih, kita datangkan bagaimana agar rata dan cepat kering, dan alhamdulillah itu bisa Pak Agus liput nanti. Aspal sudah kita masuk, di jalan sudah hitam bersih walaupun agak sedikit berpasir. Itu dari segi aset di lapangan. Dari fasilitas yang ada, jalan nggak bagus dibagusi. Untuk lapangan olahraga gimana? Itu sudah diaspal juga. Kemudian bangunan, karena memang warna kurang menarik, kita cat yang warna biru ini di luar ini baru semua. Dan kemudian ini juga. Ini baru ya? Ini karena memang saya melihat tamu itu karena ada meja satu di sini kayaknya agak dilihat kurang baik, kurang nyaman. Apa terkesan kurang kurang mewah, kurang rapi, gimana? Kurang rapi kayaknya. Kurang rapi. Ini udah berapa lama nih? Baru sekitar 4 bulanan. Luar biasa ya. Baru 4 bulanan ini. Ini belum lama berarti? Belum lama. Belum lama, baru 4 bulan. Saya coba anggarkan bagaimana untuk dana-dana perbaikan sekolah untuk dialihkan ke sini. Jadi fasilitas lapangan, jalan, uang, resepsionis, selain itu apa lagi? Pengaturan taman dan tempat banner-banner. Saya coba atur bagaimana tempatnya sesuai posisi dia, enak dilihat, enak dipandang. Oh, luar biasa ya. Pas begitu. Luar biasa nih. Menjadi. Jadi memang Pak Ismakun ini selain kepala sekolah juga sebelumnya menjadi guru penggerak ya? Benar Pak. Dari guru penggerak, komite pembelajar sekolah penggerak, kemudian juga sebagai mengajar praktik pendamping guru penggerak di tahun sebelum-sebelumnya. Begitu. Untuk menutup wawancara nih bersama Liputan 4 TV, bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Oku, mungkin ada yang ingin disampaikan dalam hal ini? Iya. Silakan. Saya menginginkan misalkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui gubernur, melalui kepala dinas, untuk ketika saya terus dipercaya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah ini. Bagaimana sekolah ini agar lebih baik. Saya punya target 1-2 tahun saya harus memiliki perubahan yang lebih. Itu kenapa Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pendidikan itu memang sudah menganggarkan anggaran yang begitu besar untuk dunia pendidikan. Kenapa kita harus tidak ikut adil di situ? Saya akan melalui bagaimana cara sekolah ini harus dibangun. Karena Pak Agus terus terang ya, sekolah ini kecil, daya tampungnya hanya sekitar 540 orang, tapi di tengah kota peminatnya banyak. Pak Agus bisa lihat sendiri, SPMB luar biasa. Saya menginginkan pemerintah Sumatera Selatan melalui dinas, kemudian juga melalui Pak Presiden, saya harap bisa membantu sekolah ini. Saya pengen merevitalisasi sekolah ini agar lebih besar. Luar biasa. Gitu, bagus. Mungkin ada lagi? Cukup? Saya rasa cukup, bagus. Terima kasih atas kehadirannya, kesempatannya yang tidak berjanjian untuk hadir di sini. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Ismakun selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan yang sudah memberikan waktu luang untuk Liputan 4 TV wawancara khusus bersama beliau. Di balik kesibukannya dalam mengurusi sistem penerimaan murid baru di tahun 2025-2026. Saya tutup wawancara bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Kabupaten Oku Provinsi Sumatera Selatan. Nun wa qalam turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana?